Baik, langsung kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Habib Nabiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada dosen pengampulia Hadi Ibu di MA dan yang terhormat rekan-rekan sekelompok serta teman-teman audiens. Pada kesempatan kali ini kami akan mengadakan PKM, pengabdian kepada masyarakat, yang mana akan menjelaskan materi tentang wabah adalah rahmat bagi orang beranggotakan adalah Dewi Nur Faridah, Elivia Rahmawati, Eva Apifah, Fitria Nur Amalia, Halimatus Syadiah, dan Hilyatul Layal. Langsung saja, materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Halimatus Syadiah, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya akan membacakan hadis dan terjemahan hadis dari hadis tentang wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Teks hadisnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ishaqu akhbarona Habbanu haddatsana Daud bin Abil Furati haddatsana Abdullah bin Buraidata an Yahya bin Ya'mar an Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu akhbarathu annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'uni fa akhbaraha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana adaban yab'atsuhu Allahu ala may yasha'u faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin falaisa min abdi yaqa'u ta'unu fayamkusu fi baladihi sabiron ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma katabahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid. Rawahu Bukhari, yang artinya saya selanjutnya maaf. Yang artinya itu menceritakan kepada kami Ishak, mengabarkan kepada kami Habban, menceritakan kepada kami Daud bin Abi al mencepadak dari Islam bahwa dia pernah bertanya Rasulullah perihal taun atau wabah penyakit. Nah, lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberitahunya, dahulu taun adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Nah, lalu Allah menjadikan rahmat bagi orang-orang mukmin. Tiada seorang hamba menyadari bahwa taun tidak akan mengenai kepada dirinya kecuali apa yang setelah Allah kemudian dengan bersabar seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenai kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, melainkan baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 5734. Nah, syarat dari hadis tersebut yaitu istilah taun ini berasal dari wazan fa'ul yang berakar dari kata tan yang memiliki arti penusukan, penikaman, pencemaran nama baik. Nah, lalu kata ini menyimpang dari arti asalnya yang digunakan sebagai istilah dari wabah mematikan. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani memaparkan definisi taun menurut beberapa ulama, di antaranya itu yang pertama ada menurut Al-Khalil. Al-Khalil mengatakan bahwa taun adalah wabah. Nah, selanjutnya itu ada menurut Ibnu Al-Atsir, pengarang kitab An-Nihayah, mengatakan bahwa taun adalah penyakit yang mengotori udara dan merusak anggota tubuh.
Selanjutnya itu ada menurut Abu Bakar bin Al-Arabi mengatakan bahwa taun adalah penyakit yang mematikan jiwa seperti sembelihan. Disebut demikian karena banyaknya orang yang terpapar dan mematikan dengan cepat. Nah, selanjutnya menurut Ad-Daudi, taun adalah benjolan yang muncul di setiap lipatan anggota tubuh dan itu merupakan wabah. Selanjutnya menurut Iyad mengatakan bahwa taun adalah bisul yang memborok yang keluar dari tubuh. Sedangkan wabah adalah penyakit secara umum. Wabah disebut taun karena keduanya memiliki kesamaan, yaitu mematikan. Nah, setiap taun adalah wabah dan tidak setiap wabah adalah taun. Selanjutnya, menurut Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwa taun adalah kelenjar yang muncul dari siku dan ketiak. Nah, terkadang juga muncul dari kedua tangan, jari jemari, dan sebagainya. Selanjutnya, menurut Al-Mutawali mengatakan bahwa taun ini sejenis penyakit kusta. Taun habis tubuh punya. Itu menurut Al-Bali mengatakan bahwa seluruh tubuh oleh disertai demam atau mengalirnya darah ke sebagian anggota tubuh sehingga menjadi robek dan memerah, terkadang juga dapat menghilangkan anggota tubuh tersebut. Selanjutnya itu menurut An-Nawawi mengatakan bahwa taun adalah bisul dan benjolan yang sangat menyakitkan. Nah, muncul disertai dengan rasa panas yang menyebabkan warna kulit di sekitaran itu ada benjolan dan berubah menjadi menghijau, memerah, keunguan, disertai debaran jantung dan muntah. Benjolan ini umumnya muncul di siku dan ketiak. Selanjutnya itu menurut sekelompok dokter diantaranya Abu Ali bin Sina, taun adalah zat beracun yang menyebabkan bengkak yang mematikan di anggota tubuh yang lunak. Nah, biasanya bawah ketiak atau di belakang telinga. Nah, penyebabnya adalah darah busuk yang merusak organ sehingga berdampak pada menurunnya fungsi jantung yang mengakibatkan muntah, mual, dan jantung berdebar. Nah, taun juga dapat melemahkan organ dan dampak terburuknya melemahkan organ-organ vital sehingga sedikit yang selamat dari penyakit ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudari Dewi Nurfaridah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator dari materi tadi, yaitu dari beragamnya definisi taun dari pakar di atas. Menurut Ibnu Hajar As-Asqalani menyimpulkan hakikat taun adalah benjolan yang muncul akibat letupan darah ke organ tubuh hingga rusak. Nah, penyakit-penyakit lain juga bermunculan akibat rusaknya udara disebut taun sebagai bentuk mazaz atau metafora. Karena terdapat persamaan yaitu banyaknya korban jiwa yang ditimbulkan keduanya. Nah, saat menjelaskan hadis ini, Ibnu Hajar hadis dari Ahmad adalah kesyahidan untuk orang-orang mukmin dan rahmat bagi mereka. Dan taun adalah akibat dari perbuatan keji bagi orang-orang kafir. Dalam hadis ini sangat jelas bahwasanya taun adalah rahmat yang hanya dikhususkan bagi orang-orang muslim. Apabila menimpa orang-orang kafir, itu sebagai azab yang dipercepat di dunia sebelum azab di akhirat. Ada juga dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi yang menyebutkan datangnya taun akibat nampaknya perbuatan keji. Tidaklah perbuatan keji dilakukan suatu kaum hingga mereka melakukannya dengan terang-terangan, kecuali menyebarlah wabah taun dan kesakitan bagi mereka yang tidak pernah dirasakan oleh umat-umat sebelumnya. Nah, meskipun hadis ini dinilai dhaif, namun ada hadis lain yang menguatkannya, yaitu dari hadis Ibnu Abbas dalam kitab Al-Muwatta, tidaklah perbuatan zina marak terjadi pada suatu kaum kecuali banyaknya kematian yang akan menimpa mereka. Ada juga dari hadis riwayat Al-Hakim, apabila perbuatan zina dan riba terang-terangan dilakukan di suatu wilayah, maka mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri. Pahala kesyahidan bagi orang yang meninggal akibat taun diperoleh dengan beberapa syarat, yaitu syarat yang pertama sabar.
Apabila orang itu bersabar, artinya tidak cemas dan khawatir terhadap apa yang menimpanya, melainkan ia menyerahkan urusannya pada Allah, serta merasa ridho atas ketetapannya. Lalu yang kedua, berdiam diri di tempat terpaparnya wabah taun, kemudian tidak keluar melarikan diri dari tempat itu. Lalu yang ketiga, ada menyadari bahwa taun tidak akan menimpanya kecuali telah digariskan oleh Allah untuk umatnya. Namun, jika ia berdiam diri dengan perasaan takut, cemas, atau menyesali mengapa dirinya tidak pergi kerja dengan apabila yang terpapar, maka yang seperti ini tidaklah memperoleh pahala kesyahidan meskipun meninggal karena taun. Ini disebabkan oleh pesimisme yang melahirkan keluh kesah dan marah atas takdir Allah serta tidak menyukai pertemuan dengannya. Lalu materi selanjutnya yaitu pelajaran yang dipetik dari hadis. Dari yang taun, setiap yang menular belum tentu taun, kecuali sebagai analogi atau kiasan. Maka pandemi COVID-19 ini bisa dianalogikan atau dikiaskan dengan penyakit taun ini. Lalu yang kedua, Allah menurunkan wabah sebagai bentuk azab bagi umat-umat terdahulu, seperti Bani Israel. Adapun wabah yang menimpa orang-orang mukmin dari umat Nabi adalah rahmat dari pahala kesyahidan dari Allah. Rahmat karena sakitnya menjadi penghapus dosa-dosanya dan pahala kesyahidan dapat dibagi bagi ia yang bersabar, mengisolasi diri, dan meyakini apa yang menimpanya adalah takdir Allah yang telah ditetapkan untuknya. Lalu yang terakhir, perbuatan zolim yang dilakukan manusia, yaitu salah satu dari sebab terjadinya bencana di muka bumi ini. Sebagai contoh, penyerangan tentara Mongol ke Baghdad pada tahun 1258 Masehi yang memakan banyak korban jiwa, menyebabkan terjadinya wabah ganas yang menyebar ke Syam. Begitu pula perbuatan keji seperti zina yang dilakukan secara terang-terangan juga menjadi sebab timbulnya wabah dan bencana di muka bumi ini. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Doharol fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nasi liuzi kohum ba'dal lazi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagiaan dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya, kami buka sesi tanya-jawab kepada audiens yang ingin bertanya. Dipersilahkan.
Kepada audiens yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bila pemaparan materi tadi kurang jelas, mangga nanya. Boleh lewat chatroom juga boleh. Assalamualaikum tes. Punten teh izin bertanya. Waalaikumsalam. Iya, boleh. Sok dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Anissa Waalaikumsalam. Putri. Mau izin bertanya. Ini kan pembahasannya tentang wabah corona ya teh. Saya mau tanya, kalau misalnya orang yang meninggal karena wabah COVID ini, apakah bisa dikatakan mati syahid teh? Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada audiens Diah Anissa Putri yang telah bertanya. Kepada para pemateri atau teman-teman yang lain yang ingin menjawab, dipersilahkan. Baik, Bu, jawaban dari para jika ada yang ingin menyakiti
Assalamualaikum, Teteh mau izin menjawab pertanyaan siapa tadi Teh? Dia Anissa Putri. Mau izin menjawab pertanyaan tadi ya. Ya, emang enggak. Tadi Teh pertanyaannya, kalau misalnya orang yang meninggal karena virus corona itu termasuk mati syahid apa enggak gitu ya Teh? Gitu bukan sih? Gitu ya pertanyaannya ya? Iya kayak gitu. Di sini izin menjawab, barangkali teman-teman ada yang mau menambahkan nanti. Tadi kan dijelaskan di hadisnya bahwasannya Allah tidak akan menimpakan virus taun itu kepada orang yang tidak dikehendaki oleh Allah. Mungkin orang yang terkena virus corona ini berarti orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk dikehendaki terkena virus tersebut. Jadi orang yang mati karena virus corona itu bisa disebut dengan mati syahid gitu. Karena orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk terkena virus itu gitu Teh. Barangkali teman-teman ada yang mau menambahkan. Tedia, bagaimana tanggapannya? Jadi itu kan mungkin gimana amalan kita juga. Jadi Allah tuh memilih orang yang dikehendaki untuk terkena virusnya itu, kan orang yang mati karena virus tuh, orang yang meninggal karena virus itu kan termasuk orang yang mati syahid. Jadi kan Allah tidak akan hambanya terkena virus gitu. Kecuali Allah yang menghendakinya gitu. Jadi mungkin itu orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mati syahid gitu mungkin Teh. Sekian dari saya. Sekian dari Oke Teh, cukup. Makasih banyak ya jawabannya Teh. Baik, terima kasih kepada Halimatus Sadiah yang telah menjawab pertanyaan dari Dia Anissa Putri. Bagi teman-teman yang lain yang ingin jawaban dari persilahkan. Baik, saya sendiri izin menambahkan jawaban dari pertanyaan Teh Dia Anissa Putri. Seperti yang kita ketahui, seluruh kejadian yang terjadi di alam semesta ini tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti meradang. Wabah corona ini menjadi dua kemungkinan, yakni yang pertama sebagai rahmat, yang kedua sebagai laknat atau hukuman laknat. Kalau misalkan orang yang beriman terkena virus corona menjadi rahmat, karena kalau dia meyakini bahwa apa yang terjadi ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan ketika terkena virus corona ini dia senantiasa beribadah kepada Allah, lebih dekat lagi sama Allah gitu. Kalau misalkan orang yang kedua ini kena corona jadi laknat atau hukuman dari Allah, karena orang ini orang yang tidak beriman.
seperti non-Islam, kalau dia kena wabah corona, ya tentu laknat. Soalnya seperti ditegaskan wabah menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Berarti kalau misalkan orang non-muslim terkena wabah, tentu bukan rahmat baginya. Cukup sekian. Bagi audiens yang ingin bertanya atau teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Saya tunggu 3 menit untuk menunggu teman-teman yang ingin bertanya. Baik, dikarenakan 2 menit telah berlalu, mari kita tutup materi ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dan mengikuti acara PKM ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.